Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, di konten hari ini kita akan membahas salah satu alat yang sangat berguna dalam tahap understand dari proses design thinking, yaitu 5 kali why atau bertanya 5 kali mengapa. Alat ini bertujuan untuk membantu kita menggali lebih dalam dan menemukan akar penyebab dari sebuah masalah, bukan hanya sekedar melihat gejalanya saja. Jadi, kenapa kita perlu menggunakan 5 kali why ini? Saat kita hanya melihat permukaan masalah, kita cenderung hanya menemukan gejala-gejala yang terlihat jelas. Dengan menggunakan 5 kali why, kita bisa menemukan penyebab yang sesungguhnya dari sebuah masalah. Alat ini sangat bermanfaat untuk membantu kita mengembangkan solusi yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar mengatasi suatu gejala. Dengan 5 kali why, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menemukan penyebab asli dari suatu masalah. Kemudian yang kedua, mengembangkan solusi yang lebih berkelanjutan. Dan ketiga, menggali lebih dalam untuk memahami akar permasalahan, bukan hanya gejalanya saja. Yang terakhir adalah kita bisa mendapatkan wawasan baru dan mungkin mengejutkan yang tidak kita sadari sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke tahap praktis. Bagaimana cara kita menggunakan alat 5 kali why ini? Mudah saja. Kalian hanya perlu selembar kertas kosong atau template yang telah saya siapkan. Kalian boleh download di deskripsi video ini. Saya udah siapin lembar kerja buat teman-teman mahasiswa. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya satu persatu. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Kalian tuliskan masalah yang ingin diselesaikan dengan detail dan usahakan untuk menyertakan foto atau sketsa yang relevan agar gambaran masalah menjadi lebih jelas. Setelah kita mengidentifikasi masalah, sekarang saatnya kita masuk ke inti dari metode ini, yaitu melakukan analisis akar masalah dengan bertanya mengapa sebanyak mungkin. Mulailah bertanya 1 kali mengapa atas masalah yang telah kita tulis tadi. Nah, setelah mendapatkan jawaban, lanjut lagi tuh, bertanya mengapa lagi terhadap jawaban tersebut. Ulangi langkah ini beberapa kali sampai kita tidak bisa menemukan jawaban baru atau ketika jawaban yang muncul itu sudah nggak masuk akal. Contoh seperti ini, kenapa pelanggan tidak puas dengan layanan kita? Maka kita bisa menjawab, karena mereka merasa terlalu lama menunggu respon. Kenapa respon kita bisa lama? Karena kita kekurangan staf di bagian layanan. Kenapa kekurangan staf? Dan seterusnya. Kira-kira seperti itulah model kita bertanya mengapa. Nah, dengan bertanya mengapa berulang kali seperti ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penyebab utama masalah tersebut. Hasilnya bisa sangat mengejutkan dan membuka wawasan baru. Ingat, berhenti bertanya mengapa jika kita sudah merasa jawaban yang didapatkan itu sudah nggak masuk akal. Jika tidak ada lagi jawaban baru, kita bisa berhenti dan udah mulai fokus tuh pada pencarian solusi. Lanjutkan cara yang sama untuk masalah-masalah lain atau diskusikan lebih dalam dengan narasumber atau dengan orang yang kita wawancara tentang jawaban yang sudah kita dapatkan. Setelah memahami akar masalah, kita bisa memulai mengintegrasikan satu prototipe sederhana atau sketsa dalam diskusi solusi. Prototipe ini membantu kita mendapatkan reaksi awal dari pengguna atau user kita serta tim yang terlibat di dalam pengembangan desain ini. Dengan adanya visualisasi ini, kita berharap kita dapat merasakan apakah solusi kita memang sesuai dengan kebutuhan. Itulah sekilas tentang cara menggunakan metode 5 kali why, dan saya sudah siapkan lembar kerja buat adik-adik mahasiswa untuk mengaplikasikan metode 5 kali why. Silahkan download lembar kerja mahasiswa di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, demikian konten video kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.